Kalau faham satu jemaat sama jemaat lain beda, ya tidak bisa ketemu. Tapi saya bersyukur karena Tuhan itu bukan pendendam. Maka tadi malam saya katakan tidak ada satu jemaat pun yang saya benci. Semua saya doakan, semua sama. Ya hanya kalau kesaksian kepanjangan saya suka pendekkan karena udah dilewat dia ngomong lagi. Kayak tadi itu ibu dari SAC. Saya sudah tua umur 58. 58 itu belum tua. Ya, buktinya ngomong masih keras, masih panjang. Masih panjang, susah berhentinya. Itu belum tua. Kalau udah 85 baru tua. Bahkan 85 juga belum tua. Ada di Jakarta satu pendeta umur 95. Jalan kaki ke gereja. Masih dengar khotbah saya. Kalau bersaksi, saudara doakan supaya saya panjang umur. Kalau sekarang kita nih. Kalau dia mah enggak. Aduh saudara, saya ini jemu hidup. Udah kepanjangan umur saya. Padahal sehat. Dia masih bisa badminton. Maksudnya nonton badminton. Makanya tahun ini bukanlah tahun untuk kita tertekan. Tahun ini Tuhan akan memelihara kita. Dia akan menjaga kita, melindungi kita. Hanya kita yang lupa apa yang Tuhan ingat. Saya balik. Kita suka ingat apa yang Tuhan lupa. Salahmu itu aku sudah ampuni berapa tahun lalu. Aku sudah lupa. Tapi kita yang nggak lupa-lupa. Salah kita. Makanya banyak orang datang ke gereja itu feeling guilty. Rasa salah. Nyanyi tepuk tangannya. Terus ngobrol di gereja. Saya akan terangkan seperti apa ia tidak mendendam itu ya. Ini hanya contoh umum. Perhatikan kata-kata saya karena tidak akan saya ulang. Kita sering lupa berdoa. Betul apa betul? Kalau calon pendeta udah ngaku betul, pasti jemaat juga harus ngaku betul. Kita lupa berdoa, betul apa betul? Bahkan kita kadang-kadang udah makan, belum berdoa. Di sini ada satu pendeta dulu. Pendeta. Makan di Wongoy dulu. Gak tahu gimana dia lupa doa. Dia makan baksonya ke sini. Gak turun, gak ke atas. Waduh. Temannya bilang, dalam nama Yesus. Dia pukul dia. Oh Tuhan ampuni. Akhirnya dia makan itu bakmi 2 mangkok. Ayo kita suka lupa berdoa. Tetapi ia tetap memberi tidur nyenyak. Kalau kita udah tidur, kita udah bingung yang dengarnya, yang ikutnya. Apakah dia tidur ini? Apakah suara dia ngorok? Apa ini babi? Ya. Dulu ada pegawai dari teman saya. Karena capek, dia tertidur. Karena giginya udah ompong. Dia mangap suaranya. Ini teman saya jahil. Dia ambil sikat gigi. Dia taruh di mulutnya sikat gigi.
Jadi saya ketawa lihat sikit giginya. Lupa sembahyang, Tuhan masih kasih tidur nyenyak. Dia dendam nggak? Nggak. Contoh kedua, kalau mau tidur kita lupa doa. Dia memberi tidur nyenyak. Kalau mau makan kita lupa doa. Dia tetap memberi makan. Andre, mestinya bersaksi ya Andre. Ini ada kesaksian luar biasa. Kalau makan sembahyang dulu nggak? Pernah lupa nggak? Dia dua-duanya bangkit. Sembahyang pernah, lupa pernah. Jadi yang mana persentasenya? Tapi Tuhan kasih makan nggak, Andre? Kasih makan. Tadi dari puncak ke sini macet nggak? Hah? Macet. Kenapa sampai? Karena Tuhan sayang. Ibu Tesalonika, ibu Korintus, saya lupa lagi. Ibu apa namanya? Hah? Ariwati apa? Nafiri, ya itu. Saya ingat ini apa namanya Tesalonika apa? Namanya Nafiri. Nggak bawa trompet, Bu. Ini jiwa dari bertobat sampai sekarang setia di Jakarta. Siapa tuh nama istrimu, Dre? Vivi, udah kurusan sekarang? Nah, makanya sekarang juga saya udah pakai ban nih, kurus terus. Kurus terus. Dulu Vivi gemuk sekali. Dulu Fafa namanya, sekarang begitu kurus jadi Vivi. Berikut. Kita berdosa. Udah Kristen loh. Kita berdosa. Tapi karena kasihnya, ia menemplak dengan Roh Kudus. Dan templakannya pendeta nggak ada yang tahu. Kalau Roh Kudus sedang menemplak saudara, pendeta nggak ada yang tahu. Saya ingat kemarin pemain saksofon. Aduh Pak, khotbah Bapak buat saya tuh. Khotbah Bapak buat saya. Kenapa Pak? Aduh, Bapak khotbah tadi tuh, itu buat saya dah. Semuanya buat saya. Jarang ada jemaat datang sama saya. Aduh kok tadi khotbah buat saya tuh. Buat itu jarang. Banyak kan begini, oh Pak Onda tuh itu khotbah cocok buat dia. Tapi kita berdosa, kita salah. Tapi Tuhan dengan kasih sayangnya tidak mendendam. Dia menemplak, mengingatkan dengan Roh Kudusnya. Itu sebabnya saya bilang penuhlah dengan Roh Kudus. Apa artinya dia tidak pernah mendendam? Kita pelit, medit, skaker. Medit, pelit, skaker, kopet, dan tetangga-tetangganya. Kita udah Kristen seharusnya tidak boleh pelit lagi. Tapi kita masih pakai Adam yang lama. Kita pelit, kopet, skaker, medit, apalagi markedeweng, pelit. Tapi Tuhan tetap selalu memberi. Durian itu manis bagi orang yang suka memberi. Tapi bagi orang yang pelit, durian itu juga tetap manis. Saya nggak pernah lihat kolektor. Di Jakarta, di Cianjur saya nggak pernah lihat kolektor. Tapi kemarin Natal di Jakarta, kolektornya dibungkus dikasih sama saya. Padahal besoknya saya mau pergi ke Palembang. Aduh bagaimana ini? Masa 17 bungkus dibawa? Gimana? Terpaksa sampai subuh kita ngitung. Aduh. Ada kolektor yang uangnya butut. No problem.
belum buat saya butut mah kasih tukang parkir. Tapi kan itu hebatnya baiknya Tuhan. Kita kasih yang butut sama Tuhan. Tapi kalau kita minta sama Tuhan selalu yang baru. Tuhan, saya minta baju baru. Saya minta pekerjaan baru. Saya minta yang baru dong. Saya minta mobil baru. Saya minta motor baru. Saya minta yang baik Tuhan. Yang terbaik dari Engkau Tuhan. Tapi kalau kasih sama Tuhan, yang terjelek. Apa Tuhan dendam? Enggak. Ia tidak mendendam ketika kita jatuh. Apakah ketika kita jatuh dalam dosa, begitu keluar kita ketimpa pohon kelapa, buah kelapa, peletak gitu. Terus orang bilang, nah ini gara-gara dia berdosa. Tidak. Ketika kita jatuh, apabila ia jatuh. Sebab apa? Sebab senang saudara punya Tuhan yang penuh kebaikan. Dia tidak pernah mendendam ketika saudara jatuh. Saudara punya anak kecil. Coba jalan. Dia merayap pegang-pegang meja. Coba jalan. Nang ning keng, nang ning keng. Dia jalan. Jatuh, waktu jatuh nangis. Apa sudah ambil kemoceng? Lu tolong bener sih jalan. Apa begitu? Tapi diangkat. Lu jangan nangis. Peluk. Udah ketawa dia. Jalan lagi. Dia jalan lagi. Mula-mula 3 langkah jatuh. 7 langkah jatuh. Akhirnya 10 langkah. Masih jatuh. Akhirnya dia jalan sendiri. Kalau orang tua jasmani begitu, apalagi Tuhan. Kita jatuh itu berarti kita gagal. Tapi jangan curiga. Tuhan itu dendam. Tuhan gak pernah dendam. Yang keempat, ia tahu kita cuma debu. Ayat 11 sampai 14. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ayat 14 sama-sama 2, 3. Sebab Dia ingat bahwa kita. Apa ada di antara saudara yang senang ngumpulin debu? Semua kita punya hobi. Ada yang hobi burung kenari, ada yang hobi makan, ada yang hobi jumuluk, ada yang hobi sayur, ada yang hobi main layangan, ada yang hobi mobil, ada yang hobi motor. Tapi adakah saudara yang punya hobi ngumpulin debu? Lagi ngapa? Gue ngumpulin debu nih. Udah dapat berapa? Setengah on. Buat apa debu? Gue seneng aja gue kumpulin. Masukin plastik, ditulis debu dari kolong meja. Kumpulin debu. Ada yang hobi? Nggak ada, semua juga dibuang debu mah. Tuh harganya kita kayak apa? Tuhan tahu kita ini debu. Jadi kalau di sorga ada yang protes. Tuhan,
Itu umatmu kok bagaimana? Sabar malaikat. Dia cuma debu. Nanti saya tiup aja. Almarhum dia. Debu. Debu. Kita paling anti debu. Kemana-mana sebentar, ambil handuk basah. Lap. Keringat sebentar, ambil sapu tangan. Lap. Kenapa? Takut kena debu. Ini bukan takut kena debu, tapi hidung saya basah karena keringat. Apa artinya ia tahu kita cuma debu? Yang dia punya, yang pertama, dia mempunyai kesabaran yang luar biasa. Ayat 9. Tidak selalu ia menuntut. Apa saudara ada yang menuntut debu di pengadilan? Pak Hakim, kemarin saya bersin berkali-kali karena debu itu. Saya tuntut debu itu demi hukum. Mohon dipenjara. Hakimnya juga bingung. Nanti dia panggil dokter jiwa. Coba periksa ini pasien. Apa ini? Dia benar sehat apa tidak? Masa karena dia bersin dia tuntut debu? Tuhan tuh sabar. Kita ini cuma debu. Makanya jangan belagu. Kita nih jangan belagu sama Tuhan. Saya kalau lihat di Jakarta udah sebel, saudara. Tapi ya karena kita sama-sama debu, ya sudahlah. Amen. Amen. Celana dari atas dipolos itu ke bawah. Sampai keinjak-injak sepatu. Amen. Gaya udah kayak orang negro. Ya, saya bilang debu nih. Debu. Debu. Tapi biar debu sedikit itu memang bisa bikin mesin pesawat mati. Kadang-kadang debu juga nggak tahu diri.